beli ngoleksi Lego misalkan, murah atau mahal? Ya, mahal ya. Lebih kalau dijadiin nasi bungkus dapat banyak. Tapi dia rela tuh. Ya, beli, ngerakit sendiri. Ada orang yang pengen badannya gede. Dia datang ke gym, fitness. Bayar nggak? Bayar. Sampai diledekin orang, coba ya, kuli mah di pasar ngangkat barang dia yang dibayar. Orang datang ke tempat gym udah dia yang bayar, dia yang gotong-gotong besi. Ya. Demi apa? Demi keinginannya kan? Ya, emang pengennya aku pengen punya badan gede ya, biar nanti pakai baju ketat pas ditanya toilet di mana, di situ bos. Ya. Salahnya aja apa gitu ya. Anak-anak belum punya itu semua. Meskipun dia juga nggak ngerti konsep ketauhidan, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan lain-lain. Sederhana, dia belum punya pesaing Allah di hati. Kita makin gede, tahu rasanya, oh gini ya rasanya punya duit teh enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan teh enak. Gini ya rasanya followers banyak, viral teh enak. Itu menjadi ilah di hati kita. Bahkan jadi sesuatu yang mendominasi hati. 10 juta misal. Masih relatif besar lah ya, 10 juta sebulan. Gak semua orang punya gaji segitu. Berapa banyak guru-guru atau apalagi guru-guru di daerah ya. Gajinya bahkan di bawah. Apalagi guru-guru di daerah ya. Gajinya bahkan di bawah. Ya udahlah, terenggut. Karena kadang salah satu renungannya kerennya Islam itu tidak hanya melepaskan dari perbudakan secara nyata, tapi juga melepaskan manusia dari perbudakan oleh keinginannya sendiri. Ya. Dulu bisa kita tuh jadi, coba waktu kita masih kecil, nyanyi nggak jelas ditepuk tanganin aja udah bahagia. Ya. Dikasih duit juga masih belum ngerti. Kalaupun ngerti paling ngebedain dari warna. Ya. Pas yang merah kenapa saya dikasihnya banyak sama si mamang warung, giliran yang abu-abu sedikit. Oh berarti kalau pengen yang banyak kasih yang merah, mintanya yang merah. Ya. Secara nominal angkanya nolnya berapa dia nggak ngerti gitu ya. Tapi ketika akhirnya kita jadikan itu tujuan, ya udahlah ya. Dan sekali lagi bukan berarti nggak boleh punya. Makanya makna zuhud kan, seingat saya dari Imam Hasan Al Basri ya. Silakan punya dunia, tapi ditaruhnya bukan di hati, di tangan, weh. Misalkan di tangan saya penuh gitu ya. Satu megang kabel, satu megang mic. Aduh, pengen megang gelas. Datangan teh cuma 2. Taruh weh satu. Nah, tinggal ambil gelasnya. Terus mau megang yang lain, megang gayung, taruh weh gelasnya. Ambil weh gayung udah. Tapi kalau dilepas ditaruh di hati, hati udah mah hati teh segitu-gitunya. Ditaruh hartaku, jabatanku. Segala macam. Sok udah bebersih weh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Dan itu ternyata banyak yang belum tahu. Waktu podcast sama VJ Daniel aja. Entar dulu. Itu tuh emang artinya apa? Yang buat kalau ada orang meninggal ya itu kan. Ya bukan. Ya. Artinya kita tahu. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dan Nabi menganjurkan apapun yang membuat hati kita tidak enak, ya ucapin itu. Supaya bahwa ya emang pasti tipan, udah itu mah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau orang masih sedih katanya, alasannya seperti ini, masih gampang sedih, gampang ngeluh, gampang kecewa, alasannya sederhana, karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ya, contoh, rumah kita di sono tuh di ujung jalan. Buat nyampe rumah itu saya harus naik jembatan. Kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya, kasih karpet empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, lampu hias, tanaman hias, pengharum, tapi rumahnya bobrok, pintu bolong, kaca pecah, tembok retak, atap jebol. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Nah kita teh lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia, ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, nggak usah tunggu tua, nggak usah tunggu sakit, pasti pulang. Nggak bisa enggak. Terus kita terus menerus dengan sengaja bagusin jembatannya aja, lupa untuk bagusin rumahnya. Ya wajar sedih, karena kita sedang membangun sesuatu yang akan kita tinggalin. Pantesan bete melulu. Ya.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semua orang hanyalah tamu dan semua yang kita punya aslinya cuma titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin selamanya nginep di rumah kita. Namanya titipan tetap aja bukan punya kita, harus dikembaliin. Terus ketika semuanya udah pulang dan yang kita punya udah dikembaliin, apa arti yang kesisa buat kita? Ya, udah dari situ aja yang jadi renungannya. Khusyuk sekali, Masya Allah. Nggak apa-apa. Ketawa yang lagi, Masya Allah. Ya, makanya suka drama kan, karena cuma di drama aja ada mafia tapi glowing, namanya Vincenzo. Ya. Kayak seperti itu ya. Uang belanja naik nikmat bukan? Ya, ujian. Ya. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Tambah banyak dia sedekahnya, tambah banyak dia wakafnya. Ya, coba uangnya tambah banyak terus dipakai maksiat, nikmat gak? Bakal ngejar gak hukumannya? Ngejar ya. Karena kalau ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita. Tapi pertolongan tuh bisa jadi. Karena nggak semua orang bisa lolos ke surga dengan ujian kaya. Sedangkan kita tahu kalau ditanya sama Allah, sok pilih semua yang kita pengen dikabul tanpa kecuali, cuman satu yang akan Allah berikan. Nggak ada tempat untukmu di surga. Mau? Nggak mau, ya. Atau dibalik, semua yang kamu minta nggak akan dikabul, dijamin hidup seumur hidup menderita. Tapi Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik di surga. Mau? Ya berarti kan aslinya kita pengen itu ya. Ya. Makanya Allah tahu kadang untuk gimana caranya biar kita bisa nyampe ke sana. Nah, Allah yang paling tahu caranya. Dia harus diuji dari orang tuanya, dia harus diuji dari anaknya, dia harus diuji dari menanti keturunan, dia harus diuji di tempat kerjanya. Ya, tapi dengan satu tujuan yang sama, memudahkan dia tambah dekat ke surganya Allah. Nah, kalau masih gampang sedih, menderita, mungkin cuma dua alasannya. Satu, terlalu cinta sama dunianya. Atau dua, ya mungkin kita belum pengen surga, weh. Ya. Nah, padahal bisa jadi gara-gara yang sekarang sedang kita alami pahit nih, jadi tambah dekat ke sana. Tapi karena kita yang tadi belum pengen surga, jadi nggak bisa. Bagi saya bahagia tuh kalau udah jadi direktur. Kalau percuma gaji segini, bahagia saya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Ya, gitu aja terus. Ya. Nggak perlu berapa kali patah hati lagi, perlu berapa kali kecewa lagi. Yuklah kita renungkan, apa kita semua punya keinginan? Punya. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, ingin kita bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengajar yang Allah. Kita suka melulu, kenapa masih gampang sedih juga? Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahwa oh pantesan ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih bahagianya yang aku suka melulu, bukan yang kita suka. Anak-anak juga sukanya coklat, tapi yang bikin dia sakit gigi apa? Coklat. Gulai dengan lemak nyampe nyangkut saluran darah, ngejeplak we tahu-tahu ya. Karena makanan enak tuh kalau pengen jujur, ya. Tapi kadang kita kira nggak peduli ya. Yang penting yang aku suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh baik. Ya. Namanya kulkas fungsinya mendinginkan. Kalau kita pakai kulkas buat naruh piring, dijadiin rak piring, nggak nyambung ya. Naruh mesin cuci, tapi nggak dipakai nyuci, tapi dipakai buat motokopi yang akan keluar kertas ya. Maka kita dibikin kan nggak simsalabim ada, pasti ada tujuan dari si pembikinnya, penciptanya. Buku manualnya disertakan, tapi kita nggak mau ikutin buku manualnya. Suka-suka aku, aku mah diciptakan untuk jadi apa misalkan, untuk sesuka aku aja. Ternyata nggak bahagia. Tuh iya emang bukan gitu caranya bahagia. Ibarat kayak yang pengen lulus kuliah, caranya rajin masuk, rajin belajar, bikin skripsi ya. Dia bilang, nggak mau, aku pengen coba cara lain. Salto-salto, nyemplung ke kolam, guling-guling, begitu udah bak-bak sana sini, aku udah lulus belum? Iya belum, emang bukan gitu cara lulusnya. Ya. Udah dibilang dari awal caranya sudah ada, tapi nggak mau ngikut, ya itu gimana ya. Harus berapa kali kita terus mencari, patah hati dulu, kecewa lagi, yuklah. Yang Allah suka aja, bukan perkara yang aku suka. Kepanjangan tidak? Dia gimana? Kan tanya jawab katanya. Masya Allah, tafadhol. Sambil minum ya. Iya, jadi kalau melihat dari pengalaman dan motivasi terhadap apa yang kita raih, seharusnya kebahagiaan yang katakanlah sudah direncanakan. Atau confidence
tadi sedikit profilnya gitu ya, ada usaha atau ada company yang memang sudah dijalankan sama Kodenis. Nah hari ini tapi Kodenis itu kenapa nggak jadi pengusaha atau lebih memilih jadi pendakwah? Apakah atau ada motivasi lain yang mungkin bisa apa ya, kita mesti melek juga nih gitu. Masih sih, ya tadi disebutin tadi, tapi sama tujuannya sebagaimana dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga kaya. Ketika ditanya oleh orang awam ya, biasanya alim ulama itu tidak kaya, kenapa engkau kaya? Jawabannya adalah agar aku tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Jadi ya emang gue cukup weh, nah gitu. Masih dan namanya orang Cina mah biar gimana masih usaha weh. Dan kongko ya biar gimana juga. Cuman memang ada momen waktu pulang dari sana tuh dibalik gitu ya. Ngaji dulu, ada waktu sisa baru ngurusin usaha. Coba saya pengen cek mati nggak gitu. Karena kan udah pernah nyari dunia terus. Waktu di Thailand, boro-boro inget ya pengen sholat apalagi pengajian dan yang lain-lainnya. Yang penting dunia dulu, ternyata kan gagal tuh. Secara nominal mah berhasil, tapi untuk dapat yang bahagianya kan nggak berhasil, gagal. Sok tuh dituker, coba ngejar yang punya dunianya, bukan ngejar dunianya lagi, ngejar yang punya dunianya, mati nggak? Ya malah harus kayak gini episodenya. Ya. Jadi ya masih dijalanin. Nah, dan sekarang juga Teh Yunda istri aktif untuk ngurusin, bantuin bisnis-bisnis yang ada. Kami bikin brand dan yang lain-lain, tapi ya udahlah biar cukup aja, ya cukup. Dan memang ada perasaan yang beda ketika kita jadi jalan kebahagiaan bagi orang atau pengen jadi kontribusi bagi orang. Nah emang semakin sering ngaji, awalnya orang ngaji macam-macam alasannya ya. Ada yang lagi rungkat, angin ke teman-teman di sana dibikin abis aja, siapa tahu tobat gara-gara kalah melulu ya, Insya Allah. Terus ada yang karena kelilit pinjol, ada yang karena masalah dengan pasangannya, ada yang karena diputusin pacarnya, terserah bebas ya. Datang ke masjid, datang ke pengajian, pengen nyari ketenangan, tapi bismillah, tenangnya udah dapet, ngajinya diterusin, nanti lihat siapapun orang yang jadi besar sepanjang sejarah ya, yang besar secara baik ya, bukan viral karena sensasi atau salah, adalah orang-orang yang memang lebih banyak mikirin orang lain. Pikiran orang lain tuh bukan kepoin ya, dia punya kasus apa sih, bukan gitu ya, bukan lambe turah ya, tapi adalah mikirin orang lain, lebih banyak mikirin urusan orang lain, pengen jadi kebaikan bagi orang lain daripada ngurusin dirinya sendiri ya. Natural itu. Kalau ditanya orang makin rajin ngaji, sering ngaji, atau orang kalau ngajinya berhasil, apa indikatornya? Pasti pengen jadi manfaat bagi orang lain. Ya. Ada rasaan. Dan ketika Allah izinkan diri ini ngelihat, oh bagaimana sistem pendidikan, masalah kemiskinan, masalah apa dan segala macam. Saya dapat kesimpulan bahwa kenapa nyemplungnya di dunia pendidikan, di dakwah, orang bilang kayak gini ya. Masalah kemanusiaan terbesar katanya kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas. Enggak, kata saya, satu sumber. Ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Nggak ada ilmu, nggak bisa ada yang mau ngasih kerjaan. Nggak ada ngasih kerjaan, nggak punya duit. Nggak punya duit, nggak bisa makan, lapar. Lapar, nggak ada iman, nyuri, kriminal. Ya. Pakai ilmu. Ilmu itu ibarat mahkota tidak terlihat, tapi nggak bisa dicuri. Dan dia harta yang ringan dibawa dan juga tidak bisa dicuri. Gimana cara nyuri ilmu? Lagi tidur dicolokin flash disk gitu kupingnya, diambil datanya nggak bisa. Ya. Makin banyak makin kokoh.
bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh kuat gitu ya. Dan nggak ada orang makin banyak ilmunya teh jalannya sambil tengkleng gitu. Alasannya satu lagi yang paling utama, utang saya banyak ke Allah. Diri yang layak Allah matikan ini, terus harusnya Allah punya kuasa mematikan diri ini waktu lagi masih maksiat di sana. Pulang diizinin, ketemu guru-guru, ketemu orang-orang solih, ke surga sama, tapi dosanya lebih banyak. Masa nggak mau ngelakuin lebih banyak untuk ngejar surga yang sama-sama diidam-idamkan? Ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Seenggaknya itu ngerasa, ya Allah, kalau misalkan ada orang cuman 5 waktu, itu kayak zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya jam 8 kadang-kadang, ya. Bisa-bisa nggak dia ke surga? Insya Allah masih bisa. Nggak pernah duha, nggak pernah tahajud. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus kalau udah mah dulunya seperti itu, terus pengen ke surga dengan surga yang sama, dikejarnya dengan yang penting udah zuhur. Itu juga sambil lupa rokaat, ya. Dan yang lain-lain, ya. Nggak mau ngelakuin lebih banyak, nggak menuntut ilmu lebih banyak, nggak menyampaikan lebih banyak. Ngerasa pakai gimana ngejarnya berarti? Oh, tapi kan Koko udah tobat, nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Jadi ya untuk itu. Dan waktu awal-awal hijrah, terus pertama kali kajian itu Oktober 2017. Karena untuk jadi rem waktu itu teh. Jadi kan waktu di awal-awal tuh kuat banget ajakan untuk kembali ke sana. Ya. Apalagi di momen ketika akhirnya hijrah, ya nggak, masih bawa duit banyak dari sana, masih ada sisa beberapa ratus juta, sambil hijrah sambil usaha, modal ada, jadi nih gua nih. Ternyata Allah berikan skenario lain, ya. Kata Allah ya, mungkin fotonya mau tobat, uang haramnya masih dikeluarkan wae, nggak sanggup ya, tenang, dikirimkan bala bantuan. Siapa bala bantuannya? Tukang tipu datang semua, ya. Bro, bisnis bro, teman dari kecil, proposalnya nih, keuntungan lo sebulan segini, tinggal invest, minggat sampai sekarang nggak ada batang hidungnya. Ya. Ada yang usahanya benar sama-sama lurus, ternyata jadi kurir salah satu ekspedisi, ngetok-ngetokin pintu orang naik motor, tok tok tok, paket, udah. Awalnya ngaco banget, ini buat apa kayak gini, mendingan balik lagi, nonggeng sujud, mana katanya hijrah, ya. Jadi setelah akhirnya udah 3 tahun, pertolongan ternyata itu teh, sisa duit haramnya nggak ada yang Allah izinin masuk ke dalam perut terus. Makin berat sih, ya. Godaannya tambah banyak untuk balik lagi, pas duit malah tambah habis-habisan, sedangkan penghasilan per bulan tidak lagi sebesar dulu. Maka kenapa dakwah? Ya buat jadi rem. Karena pasti punya malu atuh. Ini sekarang bicara kebaikan nih. Udahannya saya sendiri misalkan main soal judi lagi. Ya kita sendiri nggak suka sama orang munafik. Masa kita biarkan diri kita jadi orang yang kita tidak suka itu? Ya. Jadi seenggaknya malu atuh, biar gimana juga. Meskipun malunya juga awalnya mungkin karena takut dilihat orang. Ada orang mulai hijrah, mulai berhijab, udah gitu. Lalu karena udah dia berhijrah, hijab, dia yang tadinya biasa nongkrong di kafe sampai malam dengan pakaian kurang bahan, sekarang jadi malu sama pakaian ini. Makanya malu itu sebagian dari iman kan. Dengan malu itu orang bisa nggak jadi maksiat kok. Ya, maka terus pertahankan rasa malu, jangan sampai hilang rasa malu. Ya. Ya udah akhirnya di dunia yang ini. Jadi mudah-mudahan bisa jadi manfaatnya ya sejauh ini di situ. Karena dengan pendidikan di sini insya Allah Rasulullah datang menyampaikan kepada umat di saat itu, di zaman lagi jahil-jahilnya, gelap-gelapnya, apa yang beliau tawarkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. Dialah yang diutus oleh Allah untuk membacakan ayat-ayatnya kepada kaum yang ummi, wa yuzakkihim, untuk menyucikan mereka. Ya. Kalau ditanya, kita nyekolahin anak teh biar apa sih? Pinter. Banyak yang bisa bikin pinter mah.
ada pendidikan, tujuannya cuma bikin pinter. Oh, bukan itu yang diminta di dalam Islam. Bedanya dengan pendidikan lain, pendidikan ala Islam itu menawarkan penyucian jiwa. Ketika jiwa udah bersih, mangga dia sendiri yang nyari ilmu. Gak dapat ilmu pun, akhirnya karena dia lebih sulit menghafal. Gak semua orang Allah berikan IQ tinggi dan cepat menghafal. Bismillah. Ketika jiwanya udah bersih, dia tetap jadi kebaikan. Karena kalau bicara tentang maling, bodoh, nyolong ayam satu, ayamnya gak ketangkep, malingnya yang ketangkep. Nah, bodoh malingnya. Ya. Tapi kalau malingnya pinter, yang nyuri satu, yang ngelapar jutaan rakyat, kan repot. Ya. Gak pernah kekurangan orang pinter terutama. Ya. Masalahnya masalah penyucian jiwa ini istilah insya Allah. Ya meskipun yang bicara juga masih jauh, masih begitu banyak kesalahan dan dosa-dosanya. Alhamdulillah, tapi syarat berdakwah bukan harus suci dari dosa dulu. Dan dikatain nanti udah ngaji ya, so alim lu. Ngaji bukan tanda orang alim, tanda orang pengen jadi alim. Ya, yang udah mulai berhijab, so soleha, bukan tanda soleha. Bukan tanda soleha, tapi tanda pengen jadi soleha. Ya. Jadi atau enggak ya, kalau Allah tolong ya jadi, kalau Allah nggak tolong ya udah, namanya hamba, cuman ikhtiar. Nah kan berbuat baiknya bukan supaya kamu puji juga, lempang, udah. Ya. Jadi lebih enak lah kayak gitu di dunia ini, di dunia dakwah, di dunia pendidikan. Ngelihat anak-anak yang dari yang nggak ngerti sampai akhirnya bisa melakukan ini dan itu, beda. Kayak gitu ya orang yang para petani gitu. Ketika udah ngelihat yang udah dia tanam, pupukin, airin, dibajak, sampai dia panas-panasan di sawah, tetap aja terbayar dengan ketika akhirnya sudah mulai tumbuh. Masya Allahnya si Eta. Itu kan ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini lebih lebih sekarang tuh lebih kebahagiaan itu lebih terasa ya. Wah, setelah bisa merasa bermanfaat bagi orang lain gitu ya, tidak cukup dengan muslim gitu ya, kebahagiaan itu sudah bisa dirasa dan akan lebih bahagia dari sebelumnya meskipun gitu ya, jadi motivasinya. Kalau itu saya buka pertanyaan buat jamaah, mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit ya, maka mau 2-3 pertanyaan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun saja ini saya banyak berhadapan dengan remaja nomor 23 di SMA itu, dan banyak yang mereka tergantung pada suatu dan solusi. Apakah ada saran dan untuk baik saya bisa nanti kasih masuk ke mereka barangkali sudah benar. Kalau misalkan saya tanya kenapa kamu ini penasaran aja, terus kenapa masih lulusan ini buat kalah kemarin ini, dan saya semuanya